Nah, gimana tadi? Udah paham kan tentang debt collector pinjol yang selalu Anda takut-takuti untuk ke lapangan? Ya kurang lebih seperti itu, karena memang pinjol itu kekuatan mereka adalah ya komunikasi tadi gitu loh. Kalau nggak ada nomor telepon yang aktif, nggak ada WhatsApp yang aktif, nggak ada email yang aktif, mereka pun juga kebingungan karena tidak semuanya mampu untuk mereka jangkau sampai ke daerah. Dan ini lebih spesifik lagi gitu loh, karena ini pertanyaan juga dari teman-teman juga, yang mana dia mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar di 3 pinjol legal raksasa gitu loh ya. Itu menurut versi mereka. Yang raksasa itu adalah ya seperti di Akulaku, seperti di Kredivo, seperti di Shopee. Yang mana 3 pinjol ini itu tidak akan Anda temukan di dalam 100 pinjol legal hari ini ya, di dalam urutan daftar P2P lending. Yang ada itu mungkin Anda temukan kalau dari Kredivo mungkin Kredivest, kalau dari Akulaku mungkin Asetku, kalau dari Shopee ya kemungkinan S-Pinjam yang akan masuk ke sana ya kan. Tapi ini orang-orang juga bertanya, bagaimana kalau kita galbay di pinjol itu? Apakah benar debt collectornya akan berkunjung ke rumah? Oke. Tadi saya sempat singgung juga masalah itu ya kan, bahwasannya pinjol yang kemungkinan mereka lebih menyeluruh ada di Indonesia ini ya kemungkinan yang kelasnya multifinance. Multifinance seperti Akulaku multifinance, dari Kredivo misalnya mereka dari PT Financial, Shopee juga seperti itu ya kan. Dan mereka kan juga lebih sebenarnya kalau untuk kelas Akulaku dan Kredivo mereka lebih pembiayaan barang, lebih memberikan limit pay later, limit untuk beli sekarang bayarnya nanti gitu loh. Atau beli hari ini bayarnya pakai pay later tadi. Kita sudah ada diberikan limit belanja untuk berhutang gitu loh. Dan bagaimana kalau tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar? Dan apakah DC-nya akan berkunjung? Kalau misalnya DC-nya berkunjung pun apa yang harus kita lakukan? Dan sebenarnya seperti apa sih resiko kalau kita tidak mampu bayar di 3 pinjol legal ini? Ayo. Siapa yang telat bayar di 3 aplikasi ini? Mulai dari Akulaku, Kredivo, Shopee. Anda boleh isi di dalam kolom komentar apa yang akan terjadi kalau kita tidak mampu bayar di sana. Oke. Kalau Anda tidak mampu untuk bayar seperti di Akulaku, Kredivo, dan Shopee, resiko yang paling berat itu hanyalah BI checking. Ketika nama kita masuk ke dalam BI checking, otomatis kita akan kesulitan untuk meminjam di perbankan manapun. Kalau seandainya Anda membutuhkan dana mendesak, ya satu-satunya sumber yang Anda tahu itu adalah perbankan, misalnya khusus dari bank atau leasing atau apa segi pembiayaan itu, ya kemungkinan Anda akan sulit melakukan peminjaman kalau nama Anda sudah masuk dalam slik OJK, sudah tercatat track record Anda itu bermasalah selama pencicilan di Akulaku, selama pencicilan di Kredivo, dan selama pencicilan di Shopee. Ya, itu untuk resiko kalau kita telat di sana. Apakah resiko ini ada sisi positifnya, Bang? Ada. Tentunya ada, nggak selalu resiko itu berdampak buruk terhadap diri Anda. Ada juga resiko seperti slik itu berdampak bagus terhadap diri Anda. Pertama, Anda akan dibebaskan dari yang namanya dunia riba. Anda tidak perlu memikirkan lagi tagihan-tagihan tiap bulan. Yang ketiga adalah Anda tidak perlu bergantung dengan hutang. Ada saatnya Anda percaya dengan kemampuan diri kita. Ya, itu adalah sisi positifnya. Itu resiko kalau kita tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pembayaran seperti di Akulaku dan di Kredivo. Apakah debt collector dia akan berkunjung ke rumah? Kan itu yang selalu jadi bahan ketakutan bagi teman-teman semuanya. Bahkan tingkat resiko yang paling berat menurut versi teman-teman adalah kedatangan debt collector ke rumah. Sebenarnya kedatangan debt collector ke rumah itu bukan resiko yang berat. Ya, itu hanya resiko kecil dan itu adalah bagian dari proses sebuah pinjam meminjam tadi. Kalau kita mengalami telat bayar, ya nggak mungkin kan pimpinan dari perusahaan tempat kita meminjam itu untuk menagih, otomatis ada kaki tangannya, otomatis ada anggota-anggota mereka untuk melakukan penagihan, yaitu tadi debt collector. Ya, padahal fungsi debt collector ini baik dia via telepon, via WhatsApp, via email, dengan dia hadir ke rumah, fungsinya tetap sama. Mereka hanya melakukan penagihan.
Ya, tapi entah kenapa saya tidak tahu teman-teman begitu mengkhawatirkan tentang debt collector yang datang ke rumah, sehingga banyak juga orang yang nekat untuk pindah rumah dari tempat satu ke tempat dua. Ada juga yang nekat pindah dari daerah satu ke daerah dua. Ada juga yang kabur sampai antar provinsi. Ya, saya nggak tahu semenakut seperti itukah debt collector bagi diri Anda gitu loh. Ya kan? Padahal mereka hanya tukang tagih, mereka hanya diperintahkan oleh sebuah perusahaan. Kapan mereka diperintahkan untuk turun, ya mereka akan turun. Kapan diperintahkan mereka untuk menjemput tagihan, ya mereka akan jemput. Ya, padahal kita hanya bermasalah sedikit aja itu. Sedikit aja problemnya. Pertama, mungkin kita tidak pengen tetangga-tetangga tahu. Oke. Dalam peraturan POJK nomor 22 tahun 2023, yang harus Anda pahami pertama, pinjol melalui debt collector dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, tekanan, intimidasi yang sifatnya mempermalukan. Kalau sempat dia teriak-teriak, terdengar oleh tetangga Anda, atau sengaja melakukan penagihan kepada tetangga Anda, atau sengaja membesar-besarkan soal penagihan mereka, itu kan sifatnya mempermalukan. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menemukan hal seperti itu, Bang? Bukti rekamannya. Ya, misalnya mereka bertanya, ini orang ini di mana dia, Bu? Sekarang kok rumahnya kosong? Kata tetangga Anda, nggak tahu, Pak. Emang kenapa? Oh, dia ada hutang. Berarti dia sengaja membuka aib dan privasi Anda. Itu tidak boleh. Kan ada dalam POJK-nya. Habis itu dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Misalnya rumah Anda di sebelah kiri, dia menagihnya ke kanan. Dengan sengaja untuk bertanya dulu atau konfirmasi dulu ke tetangga Anda, supaya tetangga nanti pada julid semuanya. Itu tidak diperbolehkan juga. Makanya pentinglah kita menghafal hal-hal yang dibolehkan dan hal yang tidak dibolehkan. Ya. Lagian kalau misalnya tetangga kita pun tahu, itu nggak ada juga mengepek sama diri kita loh. Emang ketika kita miskin, tetangga kita yang ngasih kita makan? Kan tidak. Ya. Ketika kita kekurangan uang, kesusahan uang, emang tetangga kita bantu? Kan enggak. Ya jadi siapa lu, siapa gue aja gitu loh. Ya. Dan debt collector yang datang ke rumah itu tidak perlu ditakuti sebesar itu juga teman-teman semuanya. Sama fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi, di telepon, di WhatsApp, dan di email, sama aja dengan mereka datang ke rumah pun juga menagih. Dan ketika ada debt collector yang datang ke rumah, ada syarat-syarat wajib juga yang harus mereka patuhi, dan teman-teman pun harus menghafal. Apa syarat wajibnya? Pertama, debt collector harus menunjukkan ID card mereka, identitas yang jelas dari perusahaan mana, ada nama mereka, bukan ID card yang ditempel-tempel fotonya, bukan ID card yang dia foto-fotokan ke melalui telepon, melalui ini, bukan itu. Tapi ID card yang mereka bawa untuk mereka tunjukkan sama Anda. Habis itu apalagi? Surat kuasa yang mana mereka dikuasakan, diperintahkan untuk menjemput tagihan kepada diri Anda, dan itu adalah perwakilan dan perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan. Itu tertuang dalam POJK. Ya, dan habis itu yang terakhir, debt collector yang datang ke rumah ini harus dilengkapi dengan sertifikat profesi di bidang penagihan. Itu harus kita hafal. Kalau misalnya mereka tidak lengkap, ya kita jangan berkomunikasi. Ya kan? Bagaimana kalau mereka tidak perwakilan dari perusahaan itu? Bagaimana kalau mereka hanya mengada-ngada? Bagaimana kalau mereka hanya mengaku-ngaku, sementara ini adalah aib dan privasi kita? Ya. Bisa teman-teman bertanya seperti itu, tanpa ada gugup, tanpa ada grogi, tanpa ada kecemasan, tanpa ada kekhawatiran. Itu adalah persyaratan wajib yang diminta oleh OJK, harus ditunjukkan. Ya, kalau mereka tidak bisa menunjukkan, usir mereka dari rumah. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Itu kalau Anda telat bayar di Akulaku, Kredivo, dan Shopee. Tapi, ini ada tapinya lagi buat teman-teman semuanya. Terlepas dari mau mereka pinjol raksasa, mau mereka pinjol besar, tidak selalu juga mereka akan berkunjung ke rumah Anda. Tidak selalu juga mereka akan datang ke tempat Anda. Karena banyak pertimbangan tadi. Banyak hal-hal yang akan mereka pertimbangkan. Pertama, mungkin dari perusahaan pinjol sendiri juga akan mempertimbangkan soal kematangan debt collector yang mau mereka turunkan ke lapangan. Takutnya kalau debt collectornya tidak matang, debt collectornya gampang terpancing, debt collectornya gampang emosian, terjadi bentrok dengan si debetur di lapangan, ini akan berimbas pada perusahaan mereka. Dan akan berdampak buruk dan akan bermasalah panjang. Ini mereka pikirkan juga. Dan habis itu, untuk mereka memerintahkan
debt collector mereka sampai mengunjungi orang-orang ke pelosok perdesaan, mereka pun juga akan berpikir panjang. Berapa lagi budget dan biaya yang harus mereka pergunakan. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatirnya terlalu berlebihan, nggak usah cemasnya terlalu berlebihan, walaupun Anda galbainya di 3 pinjol yang saya sampaikan tadi. Ya, baik itu di Akulaku, baik itu di Asetkunya, maupun di Kredivo ataupun di Kredivest, dan begitu juga soal Shopee, S-Pinjam, dan PayLater. Nggak usah terlalu berpikirnya terlalu jauh. Dan untuk si Shopee sendiri ya, karena mereka yang lebih gencar mengirimkan surat-surat pengalihan penagihan, pengalihan ke pihak ketiga, pengalihan ke kolektor wilayah misalnya gitu kan, itu Anda nggak usah baper juga. Sampai detik ini debt collector Shopee itu hanya ada di daerah-daerah tertentu, dan itu pun tidak selalu berkunjung ke tempat teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau Anda misalnya selalu menerima ucapan dari debt collector, contoh utang Anda mau dibayarkan sekarang atau nanti. Ya, di sini data Anda sudah lengkap dengan kami, ada foto KTP, foto selfie, data alamat rumah, tempat perusahaan bekerja, media sosial, kontak, kerabat, dan segala macam. Dan bukti slik OJK pun kita sudah limpahkan kepada OJK. Visit, kami akan datang ke rumah, siapkan materi 10.000, kita akan konfirmasi dengan RT RW, itu hal yang sudah lama banget dan itu tidak akan datang ke rumah mereka. Kalau terkhusus untuk si Shopee-nya, ya, walaupun ada yang didatangi di kota-kota besar, tapi nggak menyeluruh nasabah itu akan didatangi. Jadi please teman-teman semuanya, jangan ketakutannya terlalu berlebihan ya, tapi ikuti cara saya tadi, hal-hal apa yang paling terpenting yang harus kita pahami ketika debt collector berkunjung. Hal apa yang boleh dilakukan oleh debt collector ketika melakukan penagihan, dan hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector ketika menagih. Ini penting. Ya, jadi kita itu jangan selalu mengikuti pemikiran kita yang mana kita menakut-nakuti diri sendiri tentang DC ini datang, DC ini datang, DC ini datang. Jangan. Ya, untuk lebih spesifiknya untuk teman-teman semuanya, saya mau ngajak teman-teman lagi untuk nonton video tentang DC dan FC itu, khusus dari pinjol-pinjol legal juga. Anda bisa simain video berikut ini ya. Intinya untuk galbay di Akulaku, di Kredivo dan Shopee, resiko yang paling beratnya hanya BI checking. Untuk resiko tambahannya ada di pemikiran Anda yang selalu ketakutan akan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Oke, silakan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya. Ini banyak banget orang-orang yang dari pagi, ya dari semalam juga di MDM saya gitu loh. Bang, katanya besok Senin ya, itu debt collector mau turun semuanya ke lapangan mengunjungi rumah orang-orang yang galbay, ya kan, sesuai dengan surat-surat yang dikirim oleh pinjol juga. Katanya mulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 30 September itu semuanya akan gencar-gencar katanya kan, sampai nanti di Oktober kan, seperti itu ya kan. Oke, ini buat teman-temanku semuanya ya, biar Anda itu tidak selalu terfokus dengan kedatangan debt collector dengan dalih katanya dan katanya, biar Anda lebih memahami juga ya. Karena kebanyakan dari teman-teman itu memang sulit ya menerima hal-hal itu dengan logika, apalagi kita dibaluti dengan rasa takut, rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan, sehingga logika kita pun terhalang untuk memikirkan satu hal yang positif untuk menyelamatkan kekhawatiran kita yang terlalu berlebihan. Padahal teman-teman harus menganalisa bahwasannya sejak awal Anda pengajuan di pinjol itu, pinjol pasti meminta beberapa akses yang ada di handphone Anda. Mulai dari aturan OJK, kamera, mikrofon, dan lokasi. Ada juga yang di luar dari aturan OJK yang sengaja untuk mereka ambil. Ya, pinjol itu tidak akan mau mencairkan Anda dana kalau Anda mengajukan menggunakan nomor baru dan handphone baru. Ya,
Dari sana harusnya teman-teman menganalisa. Harusnya teman-teman juga berpikir, kenapa pinjol tidak mau mencairkan dana kalau seandainya kita beli kartu baru, kita pakai handphone baru yang tidak ada data sama sekali. Harusnya kan berpikir seperti itu ya kan. Kalau memang dia mau menelusuri kita sampai ke rumah, ya, dia mau mendatangi kita sampai ke rumah, otomatis mereka harus menganalisa data-data yang valid dari diri kita. Tapi kenyataannya pinjol tidak menganalisa data berupa KTP, KK, dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli dengan data ini. Mereka hanya mempedulikan nomor Anda dipakai sudah berapa lama. Memang iklan itu sudah tidak dipakai lagi sekarang. Mungkin mereka sudah berdalih lagi dengan iklan-iklan yang baru. Kalau dulu Anda bisa menganalisa, dia selalu bertanya, nomor kamu dipakai berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 1 tahun limitnya sekian, 2 tahun limitnya sekian, 3 tahun limitnya sekian. Berarti semakin lama handphone kita dipakai, semakin banyak data yang kita simpan, semakin besar pinjol mau mencairkan kepada kita. Gitu analisanya. Ya. Jadi jangan teman-teman itu dikit-dikit ketika telat bayar, pinjol datang ke rumah. Pinjol menurunkan debt collector. Debt collector akan berkunjung, debt collector akan datang, obrak-abrik rumah, tarik semua aset-aset yang ada. Ini pemikiran yang sangat kacau menurut saya. Pinjol itu ya hanya beberapa kelas dari multifinance dan paylater yang mempunyai petugas lapangan atau yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk langsung ke rumah Anda. Dan itu pun hanya berlaku di kota-kota tertentu. Ya, tidak menyeluruh seluruh Indonesia. Anda kira Anda di kota-kota kecil, di desa-desa sama kayak saya hari ini, terus mereka akan ada berkunjung? Tidak. Ya, kita kan selalu asumsikan hal seperti itu. Padahal kalau kita cerna sedikit dengan logika, hutang kita yang mau dijemput itu 2 juta, 3 juta, 5 juta. Mereka ada di Jakarta, Andanya ada di Aceh sana. Ya, atau Anda ada di Padang, Sumatera Barat. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalaupun si pinjolnya tidak mengutus debt collector yang dari kota itu, mencari vendor dari pihak ketiga, berapa lagi penjalinan kerjasama? Ya, sementara pinjol itu lebih mengandalkan komunikasi dan surat dalam penagihan. Ya, ini pinjaman online. Pinjaman online, teman-teman harus pahami itu. Ya, kan sudah saya jelaskan tadi. 1 tahun nomor Anda dipakai, sekian limitnya. 2 tahun nomor Anda dipakai, sekian limitnya. 3 tahun lebih besar. Semakin lama nomor itu Anda pakai, semakin besar limit yang diberikan. Kenapa? Karena ada perjualbelian di sana. Pinjolnya mendapatkan banyak data untuk meminta Anda nanti membalikkan pinjaman itu dengan bunga-bunga yang besar. Kalau tidak siap-siap, data yang banyak ada di handphone Anda tadi akan menjadi jaminan ketika Anda tidak menyelesaikan hutang-hutang tadi. Itulah makanya per setiap hari itu Anda mendapatkan, ingat, data Anda lengkap sama kami. Foto KTP Anda, foto selfie Anda, alamat lengkap Anda, tempat perusahaan Anda, nomor saudara Anda, nomor keluarga Anda, dan lain sebagainya. Harusnya teman-teman melogikakan kayak gitu. Ya, bukan malah tertumpu dengan penyimpangan. Anda sudah berada di titik mentok di mana Anda sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran di pinjol itu, tapi Anda ada di pemikiran yang bercabang. Ya. Cabang dari pemikiran Anda tidak ada satupun yang positif yang bisa menyemangati diri Anda. Cabang pemikiran Anda hanyalah hal negatif. Yang satu di penjara, yang satunya didatangi desek rumah. Ya, satu diproses hukum. Dua-duanya negatif. Dua-duanya menakuti diri Anda. Ya, harusnya Anda bikin 3 cabang. Ya, yang nomor 3-nya apa? Yang nomor 3-nya berpikirlah dengan logika. Kenapa pinjol setiap kali mengancam kalau nggak datang ke rumah, kalau nggak menghubungi keluarga, kalau nggak menyampaikan data-data Anda lengkap? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, pinjol-pinjol itu
yang mempunyai petugas-petugas lapangan yang mereka menjalin kerjasama itu hanya beberapa pinjol dari 100 pinjol legal hari ini. Dan habis itu pinjol yang mempunyai petugas-petugas lapangan itu biasanya yang izinnya itu multi finance. Ya, sekelas pay letter yang sudah besar-besar. Tapi kalau pinjol-pinjol ini yang ada di bawah naungan Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia, itu nggak beberapa yang mempunyai petugas lapangan. Kalaupun mereka mempunyai petugas lapangan, mereka tidak mengunjungi Anda sampai ke daerah. Ya, kenapa? Karena ada kekhawatiran juga dari pihak pinjol. Pinjol tidak mudah, tidak segampang yang Anda kira juga untuk menurunkan debt collector lapangannya. Karena butuh pertimbangan yang matang. Pertama, berapa biaya yang harus dikeluarkan pinjol juga untuk memerintahkan debt collector ini sampai ke rumah orang. Apalagi rumahnya itu jauh dari jangkauan. Apalagi sampai dengan komunikasi udara misalnya gitu kan. Itu dia akan pikir itu. Makanya hanya ada di kota-kota besar. Habis itu pinjol itu tahu kapasitas debt collector mereka seperti apa. Nantinya debt collectornya malah mencari keributan di lapangan yang akan berdampak buruk kepada perusahaan mereka. Makanya mereka akan berpikir sekian kali untuk menurunkan debt collector lapangan. Dan habis itu debt collector dari pinjol itu yang mau turun ke lapangan, tidak beberapa yang sudah mengantongi sertifikat di bidang penagihan, memiliki izin untuk mendatangi rumah nasabah. Ya, jadi teman-teman, pertimbangkan itu dengan matang. Harusnya Anda cerna. Sedangkan beberapa perusahaan pinjol-pinjol besar aja yang selalu menurunkan debt collectornya ke lapangan, itu pun masih belum dilengkapi dengan persyaratan wajib yang diminta oleh OJK. Apalagi dari pinjol-pinjol yang menengah, yang biasa menagih kasar, biasa dengan intimidasi, biasa dengan sebutan-sebutan kebun binatang, itu akan berpikir 100 kali untuk datang ke rumah Anda. Ya, kenapa? Karena itu akan membahayakan juga bagi debt collector mereka. Kalau itu dipaksakan untuk datang, bagaimana kalau debetulnya nanti tidak terima? Dan mereka masih menyimpan bukti-bukti dari penagihan-penagihan di awal. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi stoplah untuk Anda menakut-nakuti diri Anda. DC akan datang mulai tanggal 20 September sampai 30 September. Ya, ini akan bahaya. Mereka akan membawa kita ke jalur hukum. Mereka akan bawa RT. Mereka akan konfirmasi dulu. Mereka proses kita nanti, penjarakan kita nanti. Simpan semua pemikiran jahat seperti itu, keluarkan pemikiran positif. Hari ini kita tidak mampu bayar, persetan soal pinjol. Kalau memang mereka ada risiko yang mau diterapkan sama kita, persiapkan diri kita untuk risiko itu. Apa risikonya? BI checking, fintech data center, pusat data fintech lending. Di luar dari itu tidak ada risikonya. Risiko tambahan banyak. Ketakutan, kecemasan, memikirkan DC, itu risiko tambahannya. Risiko fakta yang sebenarnya ya seperti tadi. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang masih hari ini ketakutan akan DC datang ke rumah, tolong rubah cara berpikir Anda. Kalau misalnya tujuan Anda adalah, saya itu bang ketakutan karena saya tidak pengen orang tua saya tahu. Saya itu ketakutan bang karena tidak pengen suami saya tahu. Kalau itu yang jadi beban sama Anda, saya pengen Anda mengasih tahu sama orang itu. Ya, sama orang tua, sama suami. Kasih tahu bahwa fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan ketika Anda jujur nanti. Walaupun bayangan Anda, saya jujur sama orang tua, saya diusir, saya jujur sama suami, saya diceraikan. Fakta tidak seburuk itu. Ya, ini buat teman-teman semuanya loh. Kalau nggak Anda akan sibuk melalang buana seperti ini. Kapan waktunya Anda memulihkan hidup Anda? Kapan waktunya Anda mencari pekerjaan? Kapan waktunya Anda mengumpulkan uang? Kalau setiap hari yang Anda pikirkan, DC akan datang ke rumah, DC akan datang ke rumah, pinjol mempunyai petugas lapangan. Mau sampai kapan? Tanya ke diri teman-teman masing-masing, supaya Anda mendapatkan pemikiran positif buat kedepannya untuk menyelamatkan hidup Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama buat teman-teman semuanya yang masih berpikir mulai besok DC akan datang ke rumah. Mulai besok pinjol akan menurunkan debt collector lapangannya. Ya, tadi sudah saya terangkan,
alasan-alasan dari pinjol itu, dia itu hanya mempergunakan komunikasi dan surat untuk menakuti orang-orang. Ya, ini pinjaman online. Yang kita pinjam ini pinjaman online, bukan offline. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham dan nantikan video saya untuk habis maghrib nanti. Dan jangan lupa juga untuk disupport channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.